Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Baihaqi, NPM 2112 5567 dari Parodi Pai Lokal F semester 1 di Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Di sini ulun akan menyampaikan materi tentang keterampilan membaca dan keterampilan berbicara. Keterampilan membaca. Keterampilan membaca itu berbeda dengan hanya bisa membaca. Kebanyakan orang itu bisa membaca namun tidak berketerampilan dalam membaca. Keterampilan dalam membaca mempunyai keterampilan khusus agar dapat terampil dalam membaca. Keterampilan membaca itu bermacam-macam. Contohnya, keterampilan membaca puisi berbeda dengan keterampilan membaca pidato, dan juga berbeda dengan keterampilan membaca berita. Dalam keterampilan membaca ada dua tipe, yaitu membaca kritis dan membaca biasa. Orang yang membaca kritis yaitu gunanya untuk memahami dan menganalisa dan mengkritisi suatu karya tulisan atau buku. Kalau membaca dengan biasa yaitu hanya untuk mengambil kesimpulan dari suatu tulisan. Cara ini yang dianjurkan ialah kita dengan membaca kritis. Cara membaca kritis ialah dengan SQ3R, yaitu survei, question, read, research, dan review. Yang pertama, survei, yaitu untuk mengetahui gambaran suatu buku atau tulisan dengan cara membaca judul atau pendahuluan di dalam buku itu. Yang kedua, question, atau membaca pertanyaan yang ada di akhir buku atau akhir suatu bab yang ada di dalam buku itu. Yang ketiga, read, atau menjawab pertanyaan yang ada, yang tadi sudah dijelaskan. Yang keempat, riset, mengecek apakah ada jawaban itu di dalam buku atau menganalisa tentang jawabannya. Yang kelima, review, atau mengembalikan semuanya. Apakah sudah dibaca semua dan dijawab semuanya. Tetapi hendaknya sang pembaca kritis tidak mudah percaya akan informasi-informasi lain
Dan selain itu, mencari bukti-bukti yang meimbangi dengan yang ada di buku itu. Yang kedua, keterampilan berbicara. Antara bisa berbicara dan terampil dalam berbicara itu tentu saja berbeda. Bisa berbicara mungkin karena sering atau terbiasa dalam berbicara. Semua orang kebanyakannya pasti bisa berbicara. Sedangkan terampil dalam berbicara adalah suatu hal yang belum tentu orang semua bisa dalam terampil berbicara. Dan untuk bisa dapat terampil berbicara, ada beberapa hal. Yang pertama, menciptakan daya tarik dalam diri kita, atau juga disebut inner beauty. Ada lagi, fokus pada pendengar kita. Bagaimana cara memuaskan tipe-tipe pendengar kita? Tipe orang pendengar kita itu ada bermacam-macam. Ada beberapa di antaranya, salah satunya tipe pendengar visual. Ia memperhatikan apa yang terlihat pada diri kita dari penampilan atau kesalahan dalam berbicara. Yang kedua, ada juga tipe pendengar logika. Ia mempertahankan apa yang kita sampaikan dan memperhatikan data apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, ada lagi tipe yang menggunakan perasaannya untuk mendengar. Menggunakan perasaannya untuk memahami materi yang kita sampaikan. Dan juga ada tipe sang pendengar berdasarkan imajinasi. Dia membayangkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh tipe-tipe sebelumnya. Yang kelima, ada tipe pendengar yang bersemangat. Dia fokus apa yang disampaikan, pada apa yang disampaikan, dan yang terakhir ialah menguasai proses. Dalam menciptakan daya tarik dalam diri kita, yaitu mempersiapkan diri dan berpikir positif dan menciptakan performa atau penampilan terbaik dalam diri kita. Yang kedua, bagaimana menciptakan kualitas materi. Untuk menciptakan materi yang berkualitas memerlukan keahlian yang khusus. Meskipun materi itu menarik, tetapi kalau disampaikan dengan tidak menarik, maka materi itu tidak akan menarik simpatik sang pendengar. Yang ketiga, kualitas cara penyampaian.
menyampaikan suatu materi atau pembicaraan agar berkualitas tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga alangkah baiknya dengan gerak tubuh atau anggota lainnya, seperti menggerakkan tangan atau dengan senyuman, agar sang pendengar lebih tertarik dengan penyampaian kita. Kiranya sampai di sini saja penyampaian ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.